Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat disabilitas seluruh Indonesia. Ketemu lagi di channel YouTube Humaniora Indonesia dengan acara Bincang Humaniora. Nah, kali ini Bincang Humaniora kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Pak Marsudi. Halo, Be. Pagi, Sehat, Be? alhamdulillah. Iya. Nah, kenapa saya bilang Babe? Karena Pak Marsudi ini memang sudah familiar di dunia disabilitas itu di alam disabilitas itu dipanggil dengan Babe gitu ya. Oke, ini coba saya perkenalkan dulu. Pak Marsudi ini sekarang mengajar di sekolah luar biasa, sekolah SMP Muhammadiyah gitu ya Pak. Seperti itu, dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Humaniora Indonesia. Ya, yayasan seperti itu. Nah, selain itu juga beliau banyak aktivitas di luar seperti pengurus RBM. RBM itu adalah rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Itu di bawah pemerintahan Kota Bandung. Berikutnya juga beliau seorang pelatih renang juga khusus untuk disabilitas yang dibenahi oleh Nasional Paralimpik Indonesia dan Spesial Olimpik Indonesia. Nah, selain itu juga berhubung beliau berkecimpung di sekolah luar biasa, Babe ini sebagai pengurus anti Muhammadiyah di bidang pendidikan. Be, gimana Be? Sehat Be? Gimana Be? Dengan wabah ini gimana Be? Aktivitas ya biasa, tidak ada masalah. Cuman kalau ada sesuatu yang besar dari pure 100% Ya. aktivitas sehari wajar lah ada sesuatu yang agak-agak hilang gitu ya. Kita harus hati-hati. Panik tidak, tapi jangan juga terlampau santai. Betul. Hati-hati harus. Karena apa? Bukan hanya masa pandemi seperti ini. Di negeri kita juga kan sebelumnya ada wabah TBC, Betul. kolera, dan mungkin banyak penyakit menular yang lainnya. Betul. Anggaplah peristiwa seperti sekarang ini adalah pemecut bagi kita untuk lebih aware terhadap semua bidang kesehatan. Dari sisi makanan, Ya. pola istirahat, Ya. dan jangan lupa olahraga. Betul. 3 faktor itu penunjang untuk tetap fit dan sehat. Oke, mantap sekali Be. Nah ini Be, teman-teman sahabat disabilitas di Indonesia itu penasaran sebenarnya. Ada beberapa rekan di Indonesia itu, terutama rekan yang dari luar daerah Jawa Barat yang menanyakan, mereka cenderung penasaran apa sih Humaniora Indonesia itu gitu. Coba Babe jabarkan seperti apa supaya teman-teman di sahabat disabilitas di Indonesia itu paham apa sih Humaniora Indonesia itu, dan sebelumnya mungkin kenapa sih kepikiran membuat Humaniora Indonesia itu Be, seperti Ya. itu. Silakan. Ya mungkin saya di sini sedikit menginformasikan secara umum ya. Ya. Siapa humaniora itu? Humaniora adalah kalau kita ingin kesananya, ingin nanti bentuknya itu ingin dalam bentuk sekolah keberpakatan. Cuman piranti perangkat hukumnya kami sudah dari Kemenkumham sudah ada, cuman izin operasional untuk dalam bentuk sekolah kami belum ke sana. Kami sekarang baru sebatas klub atau komunitas yang membina anak-anak disabilitas, terutama di kami itu hampir 90% anak-anak usia sekolah. Oh iya. Kenapa sampai anak-anak usia sekolah? Karena maksud dan tujuan kami itu adalah regenerasi untuk apa? Para user, karena kebetulan saya mungkin Pak Hanu juga di sini
merupakan bagian dari organisasi olahraga disabilitas juga, seperti NPC, Soina. Organisasi seperti NPC, Soina itu user, pemakai produk. Nah, kenapa sampai ada humaniora untuk sekolah disabilitas di Indonesia pada umumnya adalah sekolah formal. Ya, betul sekali. Belum ada yang spesifikasi ke sekolah khusus keterampilannya, seninya. Mereka masih contoh lah di sekolah umum. Bicara tentang seni paling dalam satu minggu jam pelajaran seni itu hanya berapa jam. Terus olahraga itu mapel olahraga itu berapa jam. Sedangkan kebutuhan anak-anak pada dasar kebutuhan manusia hidup itu bukan hanya disabilitas, adalah bergerak. Bergerak itu intinya untuk sehat. Nah, makanya kami dengan kawan-kawan yang sepemikiran, bagaimana caranya, intinya kami tidak juga berlebihan bicara, kami enggak persoalan. Kita sesama manusia saling, di antara kita anak-anak disabilitas bisa maju, mereka bisa apa? Bukan beradaptasi ya, bisa berdampingan hidup di masyarakat dalam tujuan yang sama. Nah, kembali lagi ke awal tadi, kenapa humaniora sampai didirikan ya? Motivasinya apa? Tadi yaitu tidak ada sekolah khusus yang membina anak-anak di bidang olahraga, di bidang keterampilan, dan di bidang seni. Iya. Itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya dengan adanya humaniora banyak sekolah-sekolah lain yang memang membentuk juga. Kalau sekolah umum ada klub, ada sekolah olahraga, ya, ada sekolah seni. Kami prihatin, basic kami, saya terutama pendidikan luar biasa dari IKIP, zaman bola IKIP, sekarang UPI. Pak Hanu dari EPOK kepelatihan PAS, dan masih ada kawan-kawan dari taekwondo, dari renang, dari atletik, dari seni, dari futsal, dan mungkin yang lainnya masih banyak juga. Tujuannya apa? Anak-anak kita itu nanti pada akhirnya bisa mandiri dengan keahliannya masing-masing. Awalnya yaitu asesmen. Semakin dini kita mengasesmen anak-anak kita, saya yakin dari sekian banyak kita mencari dari disabilitas ya, dari begitu banyak kesulitan pasti ada keunggulannya. Kalau kita mau menelisik, yang jadi persoalan kita malas untuk menelisik itu, baik orang tua ataupun siapa saja. Nah, kita bersama-sama ya, saya yakin dengan di asesmen itu hal yang paling tepat. Dengan di asesmen kompetensi dasar anak itu akan kelihatan. Layani kebutuhan anak itu. Jangan kita kesana kemari layani sampai akhirnya anak profesional di bidang yang atas dasar bakatnya itu. Sekali Be. Ini tadi Bapak menyinggung bahwa humaniora itu sudah berbadan hukum. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu dari kapan sih humaniora ini sudah berbadan hukum? Kami merintis bersama-sama dengan kawan semua humaniora itu sejak tahun 2008. Cuman baru itu belum ada label belum berbadan hukum, karena pembinaan segala macam ujung-ujungnya kan harus bentuk lembaga, ada pengakuan dari pemerintah. Nah, kami di sini turut patuh bagaimana supaya tidak menyalahi aturan. Diformalkan badan hukum itu tahun 2016 bulan Maret. 16 ya. Mungkin jadi sebelumnya sebenarnya sudah berjalan. Cuman lebih cenderung personal. Tapi alhamdulillah mendatangkan hasil juga begitu. Nah, ini barangkali karena kita menangani gitu, atau humaniora itu menangani anak disabilitas, pastilah banyak tantangannya nih, ya kan? Nah, tantangan yang paling istilahnya memerlukan tenaga ekstra lah untuk menghadapinya seperti apa tuh, Jadi bukan tantangan lagi. Jangan begini. Jadi prinsipnya nih,
hampir sebagian orang berpikir bahwa kesulitan adalah musuh kita. Ya, ya. Kalau sebuah kesulitan dijadikan sahabat kita, Ya. ya pasti akan aware semuanya. Begitupun anak-anak disabilitas, siswa kita. Kalau kita kepada siswa kita hanya sebatas murid, sebatas siswa, berarti titik empatinya itu hanya berapa persen. Apapun, misalkan sahabat kita, jadikan karib kita. Siswa kita anggaplah menjadi anak kita. Bagaimana kita sayang pada anak kita, apapun pasti diberikan. Begitu juga sebagai pendidik, pelatih. Ada kalanya kita harus tegas di kala berlatih. Beres berlatih kita menjadi posisi sebagai orang tua. Jadi di situ main. Main dalam aturan tegas, main juga sebagai orang tua kasih sayang muncul di situ, insya Allah anak itu akan masuk kepada program kita. Dan itu sudah berhasil begitu ya? Kami, dengan metode gitu ya? itu kami tidak asal bicara seperti ini di forum ini. Itu sudah dilakukan dengan uji sampling bertahun-tahun. Anak itu di usia berapa tahun? 8 tahun dibawa. Dikala saya harus bekerja, anak itu berlatih, bawa. Dikala saya pulang malam, ikut anak itu pulang malam, antarkan ke orang tuanya. Kira-kira mirip anak sendiri. Ternyata dengan kesungguhan yang begitu panjang, kualitatif, kondisional, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti insya Allah berhasil. Cuman titik persoalan sekarang, kita sebagai lembaga ada pelatih atau instruktur atau guru di situ, ada orang tua, ada masyarakat dan pemerintah. Kita bergandengan tangan, insya Allah apa yang dicita-citakan akan Berhasil ya? Insya Allah saya yakin itu. Nah, ini yang jadi penasaran kami. Kenapa sih Babeh bergeraknya di dunia disabilitas gitu? Kan banyak sebenarnya, bisa aja kita kan di luar disabilitas itu. Nah, ini apa yang menjadi pilihan Babeh untuk bergerak di dunia disabilitas? Disabilitas ya. Gimana ya, jadi karena dulu saya jurusan pendidikan luar biasa, pendidikan khusus yang mengenai khusus anak disabilitas, jadi penasaran. Karena saya yakin setiap yang diciptakan oleh Allah itu ada hikmahnya. Kadang ada yang berpikiran, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa. Maaf ya, di sini mungkin ada sebagian kasus itu yang tidak perlu saya sebutkan. Kadang orang tua sudah menjustifikasi dari awal, anaknya tunagrahita, disumput ke bahasa Sundanya itu ya. Kalau bahasanya disembunyikan. Itu masalah sebenarnya. Jangankan orang tuanya pun sudah menjas seperti itu ya kan. Jadi gini, apa namanya? Allah itu menciptakan sesuatu, tidak Allah menciptakan apa? Daun jatuh saja kehendak Allah. Harus ingat, apa yang terjadi pada diri kamu itu adalah kelalaianmu, termasuk anak disabilitas. Anak disabilitas itu berbagai macam penyebabnya. Ada penyebab, kalau bahasa dulu waktu saya masih sekolah di IKIP, ada mata kuliah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan disabilitas, faktor sebelum melahirkan dalam kandungan, mungkin orang tuanya stres atau cemas atau segala macam ya, atau hal lain juga. Terus pas sebelumnya tuh, pas di dalam kandungan dan pasca melahirkan, bisa kecelakaan, ya, bisa hal-hal yang menyebabkan disabilitas. Itu kan semuanya juga ada unsur syariat dan ada unsur, itu sudah ada ilmu Allah sudah tahu akan seperti itu. Tapi kita harus kesulitan itu anak kita begitu. Tidak lantas kita menyerah. Saya yakin kerjasama dengan pihak-pihak profesional. Salah satunya ya humaniora begitu ya, di bidang olahraga, seni dan keterampilan. Serahkan kepada ahlinya segala sesuatu juga. Yakin dididik akan kita mencari di asesmen dari awal. Kalau di dokter didiagnosa dulu ya. Kalau kita sebagai, saya mungkin pedagog di sini posisinya, Pak Hanu pelatih profesional, Pak Hanu pelatih
oh, jurusannya juga kepelatihan di bidang olahraga. Kalau saya jurusan bidang olahraga ya pedagog itu ya asesmen dari awal. Disandingkan dengan jurusan seni, jurusan olahraga, jurusan keterampilan, anak ini bakatnya di mana? Itu akan ketemu nanti, dilatih, dididik, yang akhirnya nanti di fase-fase tertentu akan dapat itu. Apa namanya, bakatnya akan nampak pasti itu. Cuman kita tidak sabar persoalannya. Betul sekali. Orang tua. Nah, jadi kenapa memilih bergerak disabilitas? Ya pertama tadi karena memang basic Basic itu, ya. iya jurusan. Memang dari sana kan disiapkan untuk menjadi pendidik lah disabilitas ya. Itu ya. Iya. Nah sekarang suka dukanya Be. Selama ini kan Babe dari tahun berapa nih Babe? Misalkan dari sekolah aja mulai ngajar sampai mendirikan humaniora itu berapa tahun kan? Nah ini suka dukanya seperti apa Be? Masuk ke sekolah itu sebenarnya tahun 2005 karena dulu saya lebih cenderung ke volunteer, jadi ke usaha dan segala macam ya. Tapi membina anak-anak disabilitas itu sudah lama sekali, itu lulus tahun 95 waktu itu. Ya. Ngurusnya di luar, tapi diformalkan itu tahun 2005 terjun di sekolah disabilitas anak, bahkan selain humaniora banyak juga merintis sekolah luar biasa. Yayasan sekolah luar biasa. Beberapa sekolah memang dirintis juga dengan kawan-kawan itu banyak. Luar biasa sekali. Jadi ya suka dukanya Be tadi. Sukanya gimana? Nah, kembali ke tadi yang saya katakan. Kalau kita sesuatu yang tidak nyaman bagi diri kita masih beban, jangan harap ada sesuatu hasil yang spektakuler. Kita selalu berpikiran kesulitan itu adalah musuh kita. Itu problem. Jadikan kesulitan itu adalah sahabat kita. Nah, sama. Dan tidak akan terjadi seperti contoh duka. Saya harus bawa anak orang berlatih. Misalkan berlatih renang. Anak itu di sekolah. Bawa oleh saya, bonceng sama motor. Pergi misalnya ke kolam renang. Selepas dari kolam renang masih ada keperluan usaha saya. Atau urusan kerjaan saya. Pulanglah malam. Anak itu tetap aja dibawa oleh kita. Karena apa? Dilepas di jalan. Anak itu tidak mungkin pulang ke rumahnya. Hilang di jalannya. Saya pulang jam 8 malam waktu itu ya diantarkan ke rumahnya. Mirip-miriplah anak sendiri gitunya. Setiap hari dilakukan. Sesuatu yang nyaman. Tidak ada hambatan. Kalau segala sesuatu sudah jadi beban. Jangan haraplah ada kesuksesan. Saya yakin itu. Dalam pengertian sukses di sini. Sukses mendidik anak-anak, gitu kan? Jadilah kita semua mudah-mudahan siapa yang melihat, siapa yang menyimak kita sekarang menjadi ini jadilah kita menjadi agen perubahan kebaikan. Semua orang itu jadi agen perubahan kita itu. Kalau misalnya bicara dana, siapa orang yang tidak butuh dana dan tidak semata-mata segala sesuatu harus dengan dana semua. Bisa, saya yakin itu. Iya, dan ini sudah terbukti di humaniora Indonesia. Terbukti. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Be atas penjelasannya. Mungkin sahabat-sahabat disabilitas di seluruh Indonesia sekarang paham apa itu humaniora Indonesia dan bergerak di bidang apa aja, seperti itu. Mungkin nanti Babe jangan bosan nih jadi tamu kita nih, karena masih banyak yang harus digali dari Babe ini gitu ya, dari misal dari cabornya dan sebagainya. Mungkin nanti banyak komunitas nimbrung itu. Nah seperti itulah insya Allah ya ke depannya. Terima kasih Be. Ya. Sehat selalu Be. Siap, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan menjadikan berkah buat kita semuanya. Ya, amin. Terima kasih sahabat disabilitas. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum.